Oke, tes, halo, halo. Malam ini saya akan mendemonstrasikan ya satu tools lagi untuk mencari nilai fs atau nilai tegangan tarik pada tulangan, terutama pada pir ya. Tapi ini bisa implementasi untuk beberapa macam struktur, tidak hanya pir sebetulnya. Eh, Alat yang digunakan pertama adalah Excel ini ya, yang udah saya susun. Kemudian yang kedua itu adalah ekstrak ya. Kita memanfaatkan software ekstrak untuk mendapatkan nilai fps. Nah, yang pertama adalah kita harus memasukkan dulu gaya. Oh ya, dan ini Excel ini hanya diperuntukkan untuk eh, output Midas ya. Jadi saya setting ini untuk output Midas, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Tinggal dirubah saja ya settingannya gitu. Jadi supaya bisa dipakai untuk software lain. Jadi yang paling membedakan adalah mungkin ini ya nanti sign convention ya, atau arah sumbu gayanya ya yang mungkin agak berbeda. Tapi ini dari Midas sudah saya konversi untuk apa? Untuk ekstrak. Oke. Nah, pertama adalah kita keluarkan dulu tegangan ya untuk mengecek mana sih yang paling besar. Ini saya contohnya menggunakan model ini. Jadi kita keluarkan dulu tegangannya dalam satuan Newton milimeter, tegangan dan gaya sih yang perlu kita keluarkan ya. Jadi yang pertama itu kita keluarkan dulu eh, gaya ya. Ini ada satu dua empat, tapi dia ada dua jembatan. Jadi ini ada kurang lebih 8 pir ya. Ada 8 pir. Oke, ini saya, nah ini ada 8 ya. Ini saya keluarkan. Lupa force and stress ya, force and stress sini. Nah, ini saya keluarkan saja partnya top sama bottom ya, kemudian ambil yang mau dicek kombinasinya. Yang saya akan cek ada kombinasi layan, semua kombinasi layan ya saya cek. Ini layan 1 sampai 4. Oke, kita cek ya semuanya, kemudian oke. Nah, selanjutnya ini ada uh, keluar ya, ini beam force, kemudian ini ada beam stress. Oke, beam stress juga sama, layan 1 dan ya 1 sampai 4 lah, pokoknya semua layan ya, karena kita untuk ngecek fs ini bisa layan, bisa during construction dan macam-macam lah ya. Oke, udah keluar. Kita copy dulu semua tegangan copy ya, copy nih, copy ya. Oke, nah udah semua. Terus ini beam force-nya ya, satuannya kita rubah dulu jadi kilonewton meter ya, atau mau jadi kilonewton milimeter juga bisa, tapi Excel-nya kebetulan udah saya siapkan untuk kilonewton meter ya, karena sebagai input ke ekstrak juga. Ini agak lama ya, sorry. Oke, oke. eh Ya, udah jadi ya. Belum, belum keganti. Oke, lama banget. Nah, ya, udah, oke. Ya, kita paste ke sini. Ya, udah jadi 2. Nah, selanjutnya kita geser. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini stress point-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini lihat gambar ya, lihat modelnya ya, lihat stress point penampangnya. Mas, ini mungkin bisa berbeda-beda ya. Ini kebetulan seperti ini. Kalau saya, ini kita lihat di sini, lokal aksis elemennya itu, pir itu Z ke sini, Y-nya ke sini. Nah, ini seperti ini. Ya, Z. Ya, oke. Nah, berarti ini di sini dia akan ngecek tarik yang paling besar setiap
stress point nih. Nih, stress point 3 nih ketarik ya. Stress point 1 1 min, sorry. Stress ketika di stress tegangan stress point 1 minimum itu berarti yang akan ya. Ini 11,7, swing maxnya itu 4,1, pokoknya semuanya dicek dan ini kita ada 8 gaya berarti yang dihasilkan ya. Jadi ini mengecek tarik tekan setiap stress point ya, yang paling besar diambil ya di sini konkuren gayanya diambil. Kemudian dicek. Nah, kita ambil gayanya ya. Jadi dari tegangan-tegangan ini itu disebabkan oleh gaya mana saja yang ini nih. Gaya-gayanya ya yang menyebabkan tegangan tadi ini. Nah, kemudian ini adalah input untuk eh, ekstrak. Nah, ini jadi nanti di ekstrak itu kita akan ada 8 load cache ya. Nah, ini sudah disusun sedemikian rupa supaya bisa langsung inputkan ke ekstrak. Jadi di ekstrak itu kita ada input XPJ ya. Ada file file ekstrak itu ekstensinya XPJ dan ini kita bisa buka dengan text editor ya. Bisa pakai apapun lah ya, itu bisa pakai VS Code ya. Bisa pakai macam-macam lah, pakai Notepad juga bisa. Nah, kemudian, nah ini kita cari nih bagian loading. Kita cari bagian loading. Nah, di sini ada nih. Nah, ini dia bagian loading ya. Nah, define the loading data di sini nih. Nah, kita hapus nih yang di model teman-teman. Jadi teman-teman harus punya model dulu, model peer-nya ya, eh, dengan apa model ekstrak ya. Jadi ini hapus bagian begin loading sama end loadingnya. Ya, kita pastekan yang baru di sini. Nah, ini kenapa wrap begini? Ya, karena belum ada output ekstrak. Nanti kita akan demonstrasikan ya setelah ada output. Nah, ini paste aja ke sini. Oke, kita save. Kemudian kita buka ekstrak. Kita buka ekstrak ya. Kemudian oke, setelah dibuka, kita buka model yang telah kita siapkan tadi. Ini sebagai contoh tadi model peer ya di sini. Nah, buka, oke. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, section, nah ini udah ada ya, tadi yang kita inputkan load-loadnya. Ini kalau kita buka di sini, tuh, angkanya itu sama dengan input ini ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita tinggal run aja ekstraknya. Jadi syaratnya teman-teman harus punya model ekstrak dulu ya. Saya tidak mendemonstrasikan model pemodel ekstraknya ya. Saya anggap teman-teman bisa lah. Oke, kemudian selanjutnya di sini section 1 kita show data aja, select all ya. Ini kita rubah dulu menjadi MPa biar enak Newton millimeter. Oke, ini saya close. Kemudian di sini show data udah jadi MPa ya, select all. Kemudian copy aja semua. Copy ke output yang sudah saya siapkan di sini ya, mulai di sini. Sorry, kok nggak ada select all, select all, copy dong. Ah, bisa ya, copy. Lah, tar. Oke, kadang begini ya, memang harusnya bisa langsung nih. Ah, ya udah deh. Kalau nggak bisa, save data aja jadi teks ya. Save data jadi teks. Oke, nanti ada di sini. Nah, ini oke semuanya udah. Kita copy aja nih dari sini sampai bawah nih copy ya. Kemudian masukin ke sini, paste. Nah, jadi oke, sudah hanya seperti itu saja. Barulah di sini nanti bisa kelihatan nih apa yang mau dicari. Tapi kok nggak ada sebentar. Sepertinya ada yang keliru. Oke, oh ya, ada yang keliru. Ini harusnya tidak ada. Oke. Nah,
ini harusnya tidak ada. Nah, seperti ini ya. Kita hapus saja dulu. Kita paste lagi. Harusnya sudah ada dong. Nah, ini dia. Tapi kan ini straight ya. Nah, ini kita cari yang beton. Nah, ini seperti ini. Tulangan. Nah, oke. Nah, jadi ada di sini. Tuh. Jadi, nah ini dia. Tarik di FS ya, atau sorry, tarik di tulangan. Yang paling besar itu yang mana nih? Yang paling besar itu berarti 119,8 itu diakibatkan pada kondisi pada saat stress point 2 ya. Ini juga sama stress point 4 min ya. Nah, itu ini yang tarik paling besar nih, 119 ya. Nah, nilai ini dari mana? Nilai itu nilai sebetulnya nilai maksimum dari ya, kalau kita buka seperti ini. Sini ada interactive output ya. Nah, ini nih. Jadi gaya-gaya yang diakibatkan oleh tadi axial force sekian, momen sekian, ya, momen X sama momen Y sekian, itu menyebabkan tulangan tarik yang paling besarnya itu adalah tadi, ya, kurang lebih ini kalau load case SP1 min ya, itu di sini nih, ya, 101 yang paling besar, 105 nih, 105 MPa. Daerah-daerah ujung ya. Nah, ini karena kelihatan nih di sini nih, pola pola tarik tekannya ya, jadi miring karena momennya biaksial ya, jadi miring ke sini. Nah, jadi tegangan yang paling ketarik itu daerah sini nih, tulangannya paling. Itu kita lihat nih di tegangan hasil eh, dikomparasi dengan tegangan hasil Midas ya, bener nggak? Yang SP1 min itu tegangan tariknya itu di ujung paling bawah kiri ya. Nah, ini bener. Stress point 3 yang paling ketarik ya, 6,06 MPa. Nah, itu cocok juga dengan model nih. Ini juga nih yang paling ketarik nih, ya kan? Nah, nilai Fs-nya itu bisa ketahuan nih, nilai Fs di tulangannya nih. 105,5 MPa, bener nggak? Bener nggak? Jangan-jangan bohong, bener tapi dibulatkan ya, 106. Oke. Nah, ya seperti itu. Jadi ini masih aman ya, karena batasnya itu 0,5 MPa kalau nggak salah. Ya, mungkin bisa dicek lebih detail di ASTO ya. 200, sekitar 200 MPa kalau 420 MPa ya FY-nya. Jadi ini masih di bawah itu. Pengecekan selanjutnya adalah lebar retaknya ya. Nanti dilanjutkan dengan pengecekan lebar retak ya dengan FS sekian. Ya, oke, terima kasih.